Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan aliran sesat menurut MUI dan contoh-contohnya. Untuk anggota dari kelompok 5, Ahmad Cahyono dengan NRP 35, Valina Destia Darmayanti dengan NRP 42, dan Fandi Aksan Budiano dengan NRP 55. Next. Untuk yang kami presentasikan, yang pertama yaitu definisi aliran sesat, lalu kriteria aliran sesat, faktor penyebab aliran sesat, dampak aliran sesat, serta contoh-contoh aliran sesat di Indonesia. Untuk definisi aliran sesat sendiri berdasarkan KBBI, kata aliran memiliki arti sebagai sesuatu yang mengalir, haluan, pendapat, dan paham. Kata sesat memiliki arti tidak melalui jalan yang benar atau salah jalan. Dan jika digabungkan, maka aliran sesat memiliki arti sebagai suatu paham yang tidak sesuai dengan sebuah ketentuan yang sudah berlaku dan terbukti kebenarannya. Next, kriteria aliran sesat ada 10 menurut MUI. Yang pertama yaitu mengingkari rukun iman dan rukun Islam, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i atau Al-Quran dan As-Sunnah, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran, serta melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Lalu selanjutnya mengingkari kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam, menghina, melecehkan, dan merendahkan para nabi dan rasul, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, merubah, menambahkan, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah seperti haji tidak ke Baitullah, sholat fardu tidak 5 waktu. Dan yang terakhir mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan seorang muslim hanya kelompoknya. Next. Selanjutnya ada faktor penyebab. Yang pertama, kurangnya dakwah yang menyentuh semua lapisan masyarakat besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lainnya. Yang kedua, terdapat pengaruh globalisasi dan informasi yang membawa paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, terdapat perbedaan pemahaman dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, kekurangmampuan masyarakat mendapatkan pendidikan agama yang baik, serta rendahnya efektivitas dan efisiensi pelayanan keagamaan. Next. Nah, selanjutnya adalah dampak aliran sesat. Dampak adanya aliran sesat sangat negatif, seperti memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam, menyesatkan umat Islam dari ajaran yang benar, menghancurkan nilai-nilai keagamaan dan moralitas dalam masyarakat, menimbulkan konflik dan kekerasan antar pemeluk aliran sesat dan non-aliran sesat, serta membuat masyarakat menjadi tidak tenang dan cemas karena kehadiran aliran sesat yang mengancam keamanan dan kedamaian. Maka dari itu, perlu upaya penanganan aliran sesat, seperti memberi edukasi mengenai ajaran Islam kepada masyarakat, serta melakukan tindakan hukum kepada pemeluk aliran sesat yang melakukan tindakan melawan hukum dan merugikan masyarakat. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh aliran sesat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Al-Quran Suci. Kelompok Al-Quran Suci adalah sebuah aliran yang memiliki kemiripan dengan ingkar sunnah. Kelompok pengajian ini menolak keberadaan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Kerangka berpikirnya adalah karena hadis atau sunnah dianggap sebagai buatan manusia setelah Nabi Muhammad wafat. Oleh karena itu, mereka hanya mempercayai Al-Quran sebagai satu-satunya sumber hukum Islam. Nah, doktrin yang paling berbahasa secara sosial adalah mereka mengkafirkan orang yang tidak masuk ke kelompoknya. Indikator aliran Al-Quran Suci sebagai aliran yang menyimpang dan menyesatkan sudah cukup kuat. Pasalnya, aliran ini disebut-sebut memperbolehkan sholat tanpa wudhu dan berzina dengan saudara ipar. Next.
Yang kedua ada sekte Satria Piningit Weteng Buwono. Nah, aliran ini didirikan oleh Agus Imam Solihin. Di antara ajaran yang dikemukakan oleh Agus adalah kedudukannya sebagai Imam Mahdi. Ia mengajarkan kepada para pengikutnya untuk meninggalkan sholat, puasa, dan menjalankan hubungan seksual bersama pasangannya secara bersama-sama pengikut lainnya dalam satu ruangan. Selain itu, ia juga mengklaim sebagai keturunan Presiden pertama RI Soekarno. Untuk memfasilitasi ajarannya, Agus mendirikan sebuah padepokan di Permunas 3 Bekasi Timur. Namun, akhirnya ia diusir oleh warga dan kemudian dipindah ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ajarannya dianggap telah meresahkan warga dan dipahami telah menyimpang dari ajaran Islam. Nah, untuk contoh selanjutnya ada Amanat Keagungan Ilahi. Aliran ini muncul di beberapa daerah, salah satunya di Depok, Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera Selatan. Tokohnya adalah seorang laki-laki yang berinisial DS. Berdasarkan penyelidikan MUI, aliran ini melenceng dari ajaran Islam karena tidak mewajibkan pada pengikutnya untuk sholat dan puasa di bulan Ramadan. Bukan itu saja, DS juga merubah kalimat syahadat dengan mengaku dirinya sebagai Tuhan. DS juga meminta jamaahnya untuk menyetor infak per bulan dengan kisaran 1 juta rupiah. Untuk merekrut jamaahnya, biasanya DS lebih dahulu mengiming-imingi dengan uang senilai 200.000. Kemudian ada Gerakan Fajar Nusantara. Gerakan Fajar Nusantara atau disingkat dengan Gavatar adalah aliran kepercayaan yang dianggap sebagai salah satu penerus Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Pendiri aliran ini adalah Ahmad Musaddiq yang menyatakan dirinya sebagai nabi atau Mesias. Dan gerakan ini merupakan gerakan sinkretik yang menggabungkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi. Ajaran gerakan ini masih sama dengan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah seperti penggantian kalimat syahadat, tidak wajib puasa, pengakuan Ahmad Musaddiq sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, dan meniadakan kewajiban sholat 5 waktu setelah masih mewajibkan qiyamul lail dan sholat waktu terbit dan terbenamnya matahari. Terima kasih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.